Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mencoba simulasi kasus untuk pengisian SPT masa PPN. Oke, di dalam kasus ini ada seorang pengusaha kena pajak atau PKP dengan identitas nama yaitu PT National Conditioner, kemudian alamatnya di Jakarta Utara. Ini ada NPWP-nya. Nah, dia sudah terdaftar sejak tahun 2009. Jadi sejak tahun 2009 dia sudah menjadi PKP. Kemudian usahanya industri pendingin udara, ini KLU-nya, ini nomor teleponnya, kemudian direkturnya itu Ari Budi Caniago. Nah, ini ada transaksi yang terjadi selama masa pajak Maret 2019. Di sini perhatikan ada penyerahan BKP atau JKP. Oke, di sini ada keterangan belum termasuk PPN. Berarti seluruh penyerahan yang dilakukan oleh PT National Conditioner belum termasuk PPN, kecuali dinyatakan lain, kecuali disebutkan bahwa atas transaksi tersebut sudah termasuk PPN. Oke, ini transaksi penyerahan BKP atau penjualan ya. Ini semua transaksi penjualan. Kemudian kita lihat di sini ada lagi transaksi pembelian atau perolehan BKP dan atau JKP. Berarti di sini nanti ada pajak masukannya. Di sini ada keterangan seluruh transaksi belum termasuk PPN kecuali dinyatakan lain. Nah, ini semua transaksi pembelian. Nah, ada informasi tambahan bahwa SPT masa pajak sebelumnya statusnya lebih bayar 30 juta dan diminta untuk dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya. Berarti dikompensasikan ke masa pajak sekarang. Kemudian PT National Conditioner juga ada kegiatan membangun sendiri. Berarti atas kegiatan ini terhutang PPN. Dan PPN-nya sudah dilunasi tanggal 31 Maret. Nah, kita diminta untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan transaksi-transaksi tadi dan menentukan DPP, PPN, dan kode transaksi faktur pajaknya, tanggal faktur pajaknya. Oke, nanti kita coba kerjakan ini, bagaimana cara menghitung PPN atas seluruh transaksi atau kegiatan yang dilakukan selama bulan Maret. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat di sini transaksi tanggal 6 ya. Kita lihat transaksi tanggal 6. Di keterangannya disebutkan bahwa diterima pembayaran dari PT Eldorado sebesar 75.500.000 atas penyerahan beberapa unit AC yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2019. Ingat sekarang bulannya bulan Maret ya. Nah, kita diminta untuk mengisi tabel pembuatan faktur pajak. Sekarang kita isi tanggal 6. Pertanyaannya, apakah harus membuat faktur pajak atas transaksi tanggal 6 ini? Atas diterima pembayaran dari PT Eldorado, apakah harus membuat faktur pajak? Jawabannya adalah tidak. Oke, atas transaksi ini tidak perlu membuat faktur pajak di tanggal 6. Kenapa? Karena faktur pajak seharusnya dibuat pada tanggal 10 Februari, yaitu pada saat penyerahan barang. Nih, penyerahan dilakukan tanggal 10. Masih ingat saat pembuatan faktur pajak? Yaitu pada saat barang diserahkan
atau pembayaran diterima mana yang terlebih dahulu. Karena ini penyerahan barang terjadi terlebih dahulu, yaitu tanggal 10 Februari, maka fakturnya seharusnya dibuat pada tanggal 10 Februari. Pada tanggal 6 Maret, pada saat menerima uang, itu tidak perlu membuat faktur pajak lagi. Berarti di sini tidak perlu membuat faktur pajak. Kalau bikinnya tanggal 6 Maret berarti dia terlambat. Oke, nanti ada sanksinya. Kemudian untuk tanggal 7 ada melakukan transaksi penyerahan 40 unit AC senilai 220 juta. Perlu membuat faktur pajak nggak dia di sini? Pada tanggal 7 dia perlu membuat faktur pajak, karena saat pembuatan faktur pajak itu pada saat penyerahan barang. Barang diserahkan tanggal 7 Maret. Jadi tanggal 7 dia membuat faktur pajak. DPP-nya berapa? 220 juta. Ingat tadi ada keterangan belum termasuk PPN ya. Berarti DPP ini belum termasuk PPN. DPP-nya 220 juta. PPN-nya berapa? 10%. Kali 220 juta sama dengan 22 juta. Nah, kode transaksinya apa? Kode transaksinya, karena ini penyerahan kepada selain pemungut, maka kode transaksinya adalah 01. Kode transaksinya 01. Tanggal fakturnya tanggal 7 Maret. Oke, gampang ya nomor 7. Nah, sekarang tanggal 8. Tanggal 8 melakukan transaksi ekspor 1 kontainer AC ke Vietnam. Nilai ekspornya 2 miliar. PEB-nya sudah ada, nomor 79 tanggal 7 Maret 2019 dan telah disetujui oleh pejabat DJBC. Untuk ekspor, perlu nggak bikin faktur pajak? Ingat, ekspor faktur pajaknya menggunakan apa? Menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tertentunya yaitu PEB, pemberitahuan ekspor barang. Oke, di sini PEB-nya sudah ada di contohnya, di transaksinya. Berarti sudah ada. DPP-nya 2 miliar, PPN-nya berapa? Untuk ekspor ingat tarifnya 0%, berarti PPN-nya 0. Kode fakturnya diisikan saja dengan nomor PEB-nya, tanggalnya dengan tanggal PEB. Oke, itu untuk ekspor ya. Kemudian tanggal 11 dia menerima pembayaran dari bendaharawan Kementerian Keuangan. Ini bendaharawan pemerintah nih. Dia terima uang sebesar 330 juta termasuk PPN sesuai surat tagihan yang disampaikan tanggal 10 Maret 2019. Penyerahan barangnya tanggal 12 Januari. Oke, atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah, masih ingat kapan dia harus membuat faktur pajak? Dia harus membuat faktur pajak pada saat surat tagihan disampaikan. Oke ya, berbeda dengan transaksi pada umumnya di mana faktur pajak harus dibuat pada saat barang diserahkan. Kalau transaksinya dengan selain bendaharawan pemerintah, faktur pajak harus dibuat pada saat barang diserahkan. Nah, ini barang diserahkan tanggal 12 Januari. Tetapi karena transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka saat pembuatan faktur pajaknya yaitu pada saat surat tagihan yang disampaikan, walaupun barangnya sudah diserahkan terlebih dahulu. Berarti untuk tanggal 11 dia harus bikin faktur pajak atas transaksi ini. DPP-nya 300. Di sini lihat sudah ada keterangan termasuk PPN. Oke, berarti DPP-nya 100 per 110 dikali 330 juta. Nanti ketemu DPP-nya 300 juta, PPN-nya 30 juta. Ingat, kode transaksinya
Karena ini transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maka kodenya 02. Ingat ya, jangan salah menentukan kode transaksi, karena nanti bisa salah menghitung PPN yang harus dibayarnya. Tanggal faktur pajaknya, lihat, tanggal 10, bukan tanggal 11, oke? Kenapa tanggal 10? Karena faktur pajak harus dibuat pada saat surat tagihan disampaikan, yaitu tanggal 10 Maret. Oke, jadi perhatikan ya, untuk transaksi dengan bendaharawan pemerintah saat pembuatan faktur pajaknya yaitu pada saat surat tagihan disampaikan. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 14. Di tanggal 14 diterima uang muka sebesar 60 juta dari PT Putra Lambreta atas penyerahan beberapa unit AC senilai 360 juta. Yang penyerahannya akan dilakukan tanggal 15 April bersamaan dengan pelunasan. Oke, berarti ini dia, kita lihat sudah terima uang muka terlebih dahulu nih. Barangnya belum diserahkan. Kapan barang diserahkan? Barang diserahkan nanti pada tanggal 15 April. Tetapi tanggal 14 Maret dia terima uang muka 60 juta. Oke. Atas transaksi ini dia perlu membuat faktur pajak nggak? Perlu membuat faktur pajak. Nilainya berapa? Apakah 60 juta atau 360 juta? Mana DPP yang digunakan? DPP yang digunakannya untuk tanggal 14, DPP-nya adalah 60 juta. Oke, masih ingat ya? Faktur pajak harus dibuat pada saat barang diserahkan atau pembayaran diterima. Mana yang lebih dahulu? Karena ini diterima uang muka sebagian, maka atas uang muka tersebut dibuatkan faktur pajaknya. DPP-nya 60 juta, PPN-nya 10%, 6 juta. Kode transaksinya ingat 01, transaksi dengan selain pemungut. Tanggal faktur pajaknya 14 Maret 2019. Nah, ini dia baru terima 60 juta. Nanti pada saat dia menyerahkan barang tanggal 15 April 2019 bersama dengan pelunasan, nanti dia bikin faktur pajak lagi. Tapi bikinnya nanti di bulan April tanggal 15, yaitu sebesar DPP-nya 300 juta. Karena kan uang mukanya sudah dibuatkan fakturnya 60 juta. Jadi pada saat penyerahan barang bikin lagi faktur 300 juta, totalnya 360 juta DPP-nya. Oke, terbayang ya untuk penyerahan dengan uang muka. Kemudian kita lihat lagi tanggal 17, dia mengirim produk AC ke kawasan pengembangan ekonomi terpadu di Cakung. Nilainya 480 juta. Kapet merupakan zona ekonomi eksklusif yang penyerahannya PPN tidak dipungut. Oh, di sini dia memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Perlu membuat faktur pajak nggak atas kegiatan ini? Jawabannya perlu ya. Perlu dibuatkan faktur pajak. Dia mengirim produk AC dan mendapatkan fasilitas. Oke. Tanggal 17 dia membuat faktur pajak. DPP-nya berapa? DPP-nya 480 juta. PPN-nya 10%, 48 juta. Nah, perhatikan kode transaksi faktur pajaknya untuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka kode transaksinya adalah 07. Oke, kode transaksinya 07. Kapan dia harus buat faktur pajak? Tanggal 17 Maret 2019. Oke. Loh, kok masih ada PPN-nya padahal dia sudah mendapat fasilitas PPN tidak dipungut? Ya, di dalam faktur pajaknya tetap dicantumkan jumlah PPN-nya. Namun nanti pada saat pengisian SPT kita lihat nanti untuk kode
faktur pajak 07 itu tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan PPN yang masih harus dibayar. Jadi di sini di faktur pajak tetap dihitung berapa PPN-nya, tapi nanti pada saat penghitungan PPN yang harus dibayar, dia tidak dihitung nanti. Oke, kita lanjut ke tanggal 19. Tanggal 19 dia menyerahkan beberapa unit AC ke toko inverter elektro di Bekasi senilai 650 juta. Pembayaran akan dilakukan dengan cara bertahap dan pelunasan pada tanggal 30 April. Nah, ini gampang. Kapan? Saat pembuatan faktur pajak? Pada saat barang diserahkan atau pembayaran terima mana yang terlebih dahulu. Tanggal 19 biasa ya, karena dia barangnya diserahkan terlebih dahulu, maka pada tanggal 19 dia sudah harus bikin faktur pajak. DPP-nya berapa? DPP-nya 650 juta sebesar nilai barang yang dikirim. 650 juta, PPN-nya 10%, kode transaksinya 01, tanggalnya tanggal 19 ya. Tanggal 19. Kemudian kita lanjut tanggal 22. Tanggal 22 dia memberi hadiah kepada 2 orang karyawan dan staf marketing 1 unit AC dengan nilai 30 juta termasuk laba 20%. Oke. Perhatikan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi AC. Dia memproduksi AC, kemudian dia memberikan AC tersebut kepada pegawainya sebagai hadiah. Atas transaksi inilah yang disebut dengan pemberian cuma-cuma. Oke. Pemberian cuma-cuma. Atas transaksi pemberian cuma-cuma yang perlu diperhatikan adalah DPP-nya. Kalau pemberian cuma-cuma, DPP-nya itu adalah harga pokoknya, bukan harga jualnya. Oke. Sekali lagi, untuk pemberian cuma-cuma, DPP-nya menggunakan harga pokoknya. Berarti harus kita hitung dulu nih. Tanggal 22, apakah dia harus bikin faktur pajak? Ya. Atas transaksi pemberian cuma-cuma harus dibuatkan faktur pajak, tetap dibuatkan walaupun perusahaan tidak menerima uang, karena kan dia memberikan sebagai hadiah gratis aja. Tapi dia harus membuat faktur pajak. Harus bikin faktur pajak. DPP-nya berapa? DPP-nya dihitung nih. 30 juta di dalamnya sudah termasuk laba 20%. Oke. Dihitung DPP-nya yaitu dengan menggunakan rumus 100 per 120 dikali 30 juta. Dikali 30 juta. Oke, nanti ketemu ya DPP-nya ya dengan menggunakan rumus ini ya. Loh, kenapa 120? 120 dari mana? 120 ini karena ada laba 20%. Karena ada labanya 20%. Nanti ketemu DPP-nya 25 juta. PPN-nya bah? PPN-nya mah langsung aja 10% dikalikan DPP. Ketemu 2.500.000. Kode transaksinya, kode transaksi faktur pajaknya, ingat, untuk pemberian cuma-cuma itu kodenya 04. Jangan salah ya, kodenya 04. Tanggalnya tanggal 22 Maret.
Oke, ini atas transaksi pemberian cuma-cuma. Sekarang kita lihat transaksi tanggal 25. Tanggal 25 diserahkan 4 unit AC kepada Yayasan Panti Jompo. Nah, ini memberikan sumbangan senilai 21.600.000. Ini juga sama dengan kasus sebelumnya tanggal 22, yaitu pemberian cuma-cuma. Jadi penghitungannya sama seperti tadi. Ingat, untuk pemberian cuma-cuma DPP-nya adalah harga pokok produksi. Nanti dihitung dengan rumus yang sama di tanggal 22 tadi. Dihitung, tentukan berapa DPP-nya, kemudian tentukan berapa PPN-nya. Nah, kode transaksinya ingat 04 untuk pemberian cuma-cuma ya. Tanggalnya tanggal 25 Maret. Oke, kemudian tanggal 27 dikirimkan ke Kedubes Belanda beberapa unit AC senilai 180 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Perhatikan, di sini ada penyerahan yang memperoleh fasilitas PPN dibebaskan. Atas transaksi penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, tetap harus dibuatkan faktur pajak. Oke, tetap dibuatkan faktur pajak. DPP-nya berapa? 180 juta sebesar nilai sebesar harga jualnya. Kemudian PPN-nya 10%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini kode faktur pajaknya. Atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, kode faktur pajaknya adalah 08. Tanggalnya tanggal 29 Maret. Oke, kita lanjut ke tanggal 29. Tanggal 29 ada transaksi retur nih. Ada pengembalian barang. Diterima nota retur dari PT Rainbow Ice atas pengembalian 3 unit AC karena ada cacat produksi. Nilai barang yang diretur sebesar 48 juta. Dengan nomor nota returnya sekian-sekian tanggal 29 Maret 2019. Transaksi ini berkaitan dengan penyerahan yang faktur pajaknya nomor sekian-sekian tanggal 17 November 2018. Nah, untuk retur perlakuannya bagaimana? Perlakuannya seperti ini. Kalian tidak perlu membuat faktur pajak. Oke, karena kan ini retur nih ya, barang dikembalikan. Tidak perlu membuat faktur pajak. Namun, nota retur tadi yang kita terima itu harus dicantumkan di dalam SPT masa PPN. Oke, cantumkan dalam SPT masa PPN. Nilainya negatif atau minus. Kenapa negatif atau minus? Karena dia pada tanggal 17 November 2018 kan dia sudah membuat faktur pajak. Katakanlah nilainya 100 juta. Tapi barangnya PPN-nya 10 juta. Tapi kemudian barangnya ada yang dikembalikan. Berarti dia harus dikurangi tuh PPN yang sebelum yang 17 November 2018 harus dikurangi. Karena sekarang penyerahannya tidak lagi 100 juta. Karena penyerahannya harus dikurangi ini. Nah, makanya nota retur nilainya negatif. Nanti di dalam SPT masa PPN cukup cantumkan nomor nota retur dan tanggal nota returnya serta faktur pajak yang terkait. Nomor faktur pajak yang terkait nanti di dalam SPT masa PPN-nya. Nah, tanggal 30 dikirim beberapa unit AC senilai 475 juta ke Mall Ambassador untuk dikonsinyasikan atau dititipkan. Nah, ini kemarin masih ingat materinya. Untuk konsinyasi, walaupun yang kita pahami dari konsinyasi itu adalah barang yang dititipkan, artinya belum ada uang diterima, tetap dibuatkan faktur pajak. Walaupun ini bukan transaksi jual beli, artinya konsinyasi masih dititipkan, tetap harus dibuatkan faktur pajak. DPP-nya sebesar harga jualnya,
kemudian kode transaksinya 01, tanggalnya tanggal 30 Maret. Oke, untuk tanggal 31 kita lanjutkan. Tanggal 31 diserahkan 1 unit mesin diesel kapasitas 10.000 PK kepada PT Barang Bekas. Oke, perhatikan ini kasusnya apa? Kasusnya ini adalah penjualan aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk dijual, penyerahan aktiva yang tujuan semulanya tidak untuk dijual. Kan di sini dia beli nih dia jual mesin diesel nih. Mesin ini kan bukan barang diperjualbelikan ya. Ini adalah aktiva tetapnya PT Nasional Conditioner. Tapi karena sudah lama mungkin, nah dia jual. Dia mungkin mau ganti yang baru. Dia jual ke PT Barang Bekas senilai 220 juta. Dulu dibelinya 400 juta. PPN masukannya bisa dikreditkan. Oh, berarti atas ini harus dibuatkan faktur pajak. Dibuatkan faktur pajak. DPP-nya yang digunakan adalah DPP harga penjualan ya. Harga dia dijual, bukan harga perolehannya. 220 juta yang dipakai. PP-nya 10%, 22 juta. Kode transaksinya untuk penyerahan BKP yang termasuk pasal 16D, kode transaksinya adalah 09. Tanggal 31 Maret 2019. Oke, sekarang kita sudah bisa hitung total PK-nya, total pajak keluarannya semua itu 258 juta. Tetapi total PK yang harus dipungut sendiri itu hanya 162 juta, yaitu faktur pajak dengan kode-kode tertentu yaitu 01, 04, 06, 09, nota retur dan faktur pajak pedagang eceran. Oke. Nanti setelah ini kita bikin semua, kita pindahkan ke SPT masa PPN. Oke ya, nanti ini kita pindahkan ke SPT masa PPN. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu untuk transaksi pembelian atau pajak masukan. Kita lihat tanggal 5 membayar tagihan telepon senilai 44 juta termasuk PPN kepada PT Telkom dengan menerima dokumen berupa bukti tagihan nomor sekian-sekian tanggal 5 Maret. Oke, lihat tabelnya. Tanggal 5, pertanyaannya, apakah pajak masukan dapat dikreditkan? Bisa nggak di sini? Apa syarat bisa mengkreditkan pajak masukan? Salah satunya harus menerima faktur pajak. Apakah atas transaksi ini menerima faktur pajak? Jawabannya, atas transaksi ini kita menerima dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Masih ingat ya materi kemarin ya? Bukti tagihan telepon merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya PM-nya dapat dikreditkan. Berarti ya, pajak masukan dapat dikreditkan. DPP-nya berapa? DPP-nya 40 juta, PPN-nya 4 juta. Berarti PPN pajak masukannya 4 juta yang dapat dikreditkan. Kemudian kita lihat tanggal 9 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah peralatan yang diimpor dari Korea. Diimpor dari Korea. Dengan nilai CIF 280 juta, bea masuk 40%. Nah, PPN-nya sudah dibayar nih. Ada PIB-nya. Nah, berarti apakah pajak masukan dapat dikreditkan? Jawabannya ya, dapat dikreditkan. Karena sudah dibayar PPN-nya, sudah ada PIB dan SSP-nya. Ingat, PIB dan SSP merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, sehingga PM-nya dapat dikreditkan. Kayak dapat dikreditkan. DPP-nya berapa? DPP-nya dihitung dulu. DPP-nya yaitu CIF berapa? 280 juta plus bea masuk. Inilah DPP-nya. Nanti dihitung ya.
Tanggal 12, dibeli sejumlah kabel dan beberapa komponen pelengkap AC senilai 80 juta dari PT Lancang Kuning. Invoice yang diterima bagian pembelian. Nah, pertanyaannya, atas transaksi tanggal 12 ini apakah pajak masukannya dapat dikreditkan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di sini belum ada faktur pajaknya. Dia cuma terima invoice nih. Belum terima faktur pajaknya. Nanti kalau dia sudah terima faktur pajaknya, barulah dapat dikreditkan. Di sini karena dia belum menerima faktur pajak, maka tidak dapat dikreditkan. Kalau contoh yang sebelumnya dua ini, walaupun tidak menerima faktur pajak, tapi mereka menerima atau memiliki dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, maka dapat dikreditkan. Ini terbayang ya bedanya transaksi sebelumnya dengan transaksi 12 ya, tanggal 12 ya. Oke, sekarang tanggal 15 kita lihat. Diterima 2 unit kendaraan untuk mengangkut barang hasil produksi senilai 35 juta. Nah, di sini dia terima kendaraan untuk mengangkut barang hasil produksi. Ini dibayar secara tunai dan sudah menerima faktur. Pertanyaannya, apakah dapat dikreditkan? Kita lihat, atas pembelian ini ternyata berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kenapa? Karena di sini dijelaskan nih, 2 unit kendaraan untuk mengangkut barang hasil produksi. Kemudian karena dia berhubungan langsung dan sudah menerima faktur pajak, maka ia dapat dikreditkan. Oke, DPP-nya berapa? DPP-nya 35 juta, PPN-nya 3.500.000. Kemudian tanggal 17 ditemukan SSP dan PIB tanggal 17 Desember 2018. Ini berarti sudah lewat ya. Sudah tahun lalu ya, sekarang kan Maret 2019. SSP dan PIB tanggal 17 Desember 2018. Nilai impornya 270 juta. Kemudian PPN-nya juga sudah disetor melalui Bank Danamon. Nah, di sini ada keterangan, sedangkan SSP dan PIB ini belum pernah dilaporkan dalam SPT masa PPN. Sekarang bisa nggak dikreditkan PPN-nya? Oke, pertanyaannya, apakah PPN-nya dapat dikreditkan? Jawabannya ya. Kenapa? Padahal kan dia sudah lewat ya. SSP-nya kan tanggal 17 Desember 2018. Nah, masih ingat kapan faktur pajak dapat dikreditkan? Kalau sudah lewat masa pajaknya, dia tetap dapat dikreditkan selama masih dalam batas waktu 3 bulan. Oke, Desember berarti Januari, Februari, Maret. Berarti masih bisa di bulan Maret. Nah, kalau di bulan April boleh nggak? Sudah tidak boleh karena sudah lewat dari 3 bulan. Tapi kalau masih di bulan Maret masih boleh, yaitu Januari, Februari, Maret. Berarti masih boleh, masih dalam jangka waktu 3 bulan. Berarti dapat dikreditkan. Berapa DPP-nya? DPP-nya 270 juta, PPN-nya 27 juta. Ini ya. Walaupun seharusnya dikreditkan pada bulan Desember, namun karena belum dikreditkan tetap dapat dikreditkan dalam masa pajak yang berbeda, yaitu 3 bulan setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jadi atas transaksi tanggal 17 ini, dia bisa dikreditkan di Januari boleh, di Februari boleh, di Maret boleh. Kalau di April tidak boleh, sudah lewat dari 3 bulan. Oke. Tanggal 20 menerima surat setoran pajak lembar ke-1 lembar ke-3 tanggal 5 Januari dari Bendaharawan Kementerian Keuangan dengan nilai PPN 65 juta. SSP tersebut merupakan tagihan PT Nasional Conditioner pada bulan Januari 2019.
atas penyerahan bulan November 2018 dan sudah dilaporkan dalam SPT masa PPN Januari. Oke ya. Atas tanggal 20 ini bisa nggak dikreditkan pajak masukannya nih, yang dari SSP ini 65 juta? Tidak ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dilaporkan nih, sudah dikreditkan di SPT masa sudah dilaporkan di SPT masa PPN Januari 2019. Ini atas transaksi tanggal 20 tidak dapat dikredit, tidak dapat. Oke, selanjutnya tanggal 23 kita lihat. Tanggal 23 dibayar sejumlah 253 juta sudah termasuk PPN kepada PT Pemborong Bangunan. NPWP sekian. Nah, ada faktur pajaknya, sudah ada faktur pajaknya atas renovasi gedung. PT Pemborong Bangunan sudah terdaftar sebagai PKP. Nah, berarti atas transaksi ini maka faktur pajaknya dapat dikreditkan. Oke, dapat dikreditkan. Ini transaksi normal saja ya. Kemudian tanggal 27 dibayar sejumlah biaya servis mobil sedan Camry. Mobil sedan nih, perhatikan, mobil sedan sebesar 37.400.000 termasuk PPN. Dia sudah menerima faktur pajak nomor sekian-sekian tanggal 27 Maret. Nah, ini sudah ada faktur pajaknya. Pertanyaannya, boleh nggak dikreditkan pajak masukannya? Jawabannya, tidak boleh dikreditkan. Kenapa tidak boleh? Di dalam aturan disebutkan bahwa pajak masukan atas perolehan sedan tidak dapat dikreditkan kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. Sedangkan dia dagangannya adalah AC. Maka mobil sedan ini atas pajak masukannya mau biaya pemeliharaan atau perolehannya tidak dapat dikreditkan karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Oke ya. Tanggal 30, kita lanjutkan tanggal 30. Dikirimkan kembali beberapa suku cadang AC serta peralatan elektrik karena tidak sesuai pesanan. Berarti ini ada retur nih. Kita beli PT National Conditioner, beli suku cadang, tapi ternyata tidak sesuai pesanan, maka diretur oleh PT National Conditioner senilai 38 juta. Ini retur nih kepada PT Usaha Maju Bersama. Nota returnya sudah ada, nomor sekian-sekian, tanggal 30 Maret 2019. Faktur pajak terkaitnya yaitu ini, nomor sekian-sekian, tanggal 20 Desember 2018. Ingat, atas retur dia bisa mengurangi pajak keluaran atau pajak masukan ya, karena ini transaksinya pembelian, dia mengurangi pajak masukan, maka ditulis nilainya negatif nanti ya. Dari seluruh transaksi perolehan BKP atau JKP ini, kita bisa hitung nih total pajak masukan yang dapat dikreditkan, yaitu sebesar 92.900.000. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa PPN yang harus dibayar oleh PT National Conditioner. Kita tadi sudah tahu ya, sudah hitung berapa PK yang harus dipungut sendiri dan berapa pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke, total pajak keluaran yang harus dipungut sendiri berdasarkan kode faktur pajak ini ya. Faktur pajak dengan kode-kode berikut itu senilai 162 juta. Oke. Nah ini total PK-nya 258 juta. Tetapi pajak keluaran yang harus dipungut sendiri itu 162 juta, yaitu faktur pajak dengan kode berikut. Oke. Jadi total PK-nya 162 juta. Pajak masukannya yang dapat dikreditkan 92.900.000.
Nah, di soal ada keterangan bahwa dia memiliki kompensasi karena lebih bayar masa pajak sebelumnya itu 30 juta. Maka atas lebih bayar ini bisa menjadi pengurang di bulan berikutnya. Di sini menjadi pengurang nih. Oke. Total PPN yang masih harus dibayar yaitu 162 juta dikurangi 92 juta dan 30 juta, maka yang masih harus dibayar adalah 39.100.000. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa PT Nasional Conditioner melakukan kegiatan membangun sendiri. Kita lihat. Nah, ada kegiatan membangun sendiri. Ingat, untuk kegiatan membangun sendiri, DPP-nya adalah total biaya yang dikeluarkan, termasuk PPN di dalamnya, kecuali untuk pembelian tanah ya. Nah, ini total biaya yang dikeluarkan untuk material 400 juta, termasuk di dalamnya PPN. Ini nggak ngaruh, pokoknya tetap harus 400 juta nih DPP-nya ya, walaupun ada PPN-nya, tidak perlu dikeluarkan PPN-nya. Plus ongkos tukang 100 juta. Berarti DPP-nya yaitu sebesar 500 juta ya. DPP-nya tuh total biayanya 500 juta. DPP-nya 20% dikali 500 juta, yaitu sebesar total 100 juta. Oke ya. Ini nih DPP-nya 100 juta. Dari mana 100 juta? 20% kali total biaya. PPN terutangnya berapa? PPN terutangnya ya 10% dikali DPP, sebesar 10 juta. Inilah yang disetorkan ke kas negara. Nah, sekarang kita secara sederhana sudah bisa menghitung nih berapa PPN yang masih harus dibayar, baik itu dari transaksi jual beli AC-nya ataupun dari kegiatan membangun sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita melaporkan ke SPT masa PPN-nya? Oke. Kita lanjutkan dengan pengisian SPT masa PPN.